Halo semuanya, hari ini tanggal 11 September 2020. Aku ambil cuti hari ini untuk ada dua urusan. Yang pertama untuk perpanjang SIM di Jepang, dan yang kedua ganti nama kendaraan, karena aku baru ambil kendaraan dari temen aku di Niigata. Terus sekarang aku tinggal di Nagano, jadi aku mesti ganti plat gitu, plat number dari Niigata ke Nagano, terus juga ganti nama dari nama dia ke nama aku. Oke, gimana prosesnya aku mau share aja ke kalian. Juga aku mau save sih buat sendiri, supaya kalau kedepannya ada apa-apa aku bisa lihat lagi video ini. Kalau lupa maksudnya, jadi nggak usah cari-cari lagi. Oke. Jadi kalau di Jepang itu, kalau SIM kita habis itu bakal dikirimin postcard kayak gini. Kartu posnya itu bisa digunain, jadi kita punya masa boleh ke kantor polisi untuk perpanjangan dari bulan Agustus tanggal 20 sampai Oktober tanggal 20. Terus ini tempatnya di mana aja, jadi ada tiga kantor yang bisa kita datangin. Terus ini biayanya 2.500 tambah 800 jadi 3.300. Terus kita wajib ngikutin kelas sekitar 1 jam. Jepang itu ada 3 warna ya, ada warna hijau, biru, sama gold. Jadi aku mau ceritain prosesnya aja ya. Jadi kemarin itu udah berhasil perpanjang SIM dan udah langsung dapat hari itu juga. Prosesnya cepet banget, cuma sekitar 2 jam lah, nggak nyampe 2 jam itu udah keluar SIM barunya. Dan dari awal itu kayak ada reservation di lapangan terbuka gitu, jadi dia buka tenda, kita serahkan kartu pos ini sama SIM yang lama. Terus mereka tanya apakah ada pergantian alamat. Kalau nggak ada, mereka langsung stempel, langsung masuk ke ruangan. Kita lihat di dalam ruangannya kayak apa. Terus masuk itu ke dalam satu ruangan, dan ada ini ya, karena pengaruh corona jadi duduknya agak diatur sama mereka, selang satu orang satu kursi kosong gitu. Tapi lumayan banyak juga kemarin itu, ada ratusan lah, yang pagi itu ada ratusan orang juga. Terus di sana menunggu di ruangan tersebut, nunggu sekitar 15 menit lah, habis itu ngantri ke step selanjutnya. Dan antriannya itu juga diatur, jadi kayak di gambar yang berikut ini, selang sekitar 1 meter depan belakang. Terus yang dipanggil juga cuma sekitar 20 orang, masuk berurutan gitu. Terus di counter pertama itu dicek data-data kita, kartu pos yang tadi sama SIM kita dicek lagi data-data kita. Terus ditanya, kita dikasih kayak selebaran gitu, satu kertas, ada pertanyaan-pertanyaan yang isinya pertanyaan-pertanyaan gampang lah, tinggal dijawab aja enggak semua. Jadi pertanyaannya itu kayak, apakah kamu pernah menyetir dalam keadaan mabuk? Apakah kamu pernah menyetir dalam keadaan yang kurang sehat dalam 5 tahun terakhir ini? Seperti itu gitu. Dari sana masuk ke counter kedua. Counter kedua itu langsung disuruh bayar. Jadi yang tadi ditunjukkan di kartu pos itu biayanya 2.500 plus 800. Jadi total 3.300 itu langsung dibayar di counter kedua. Setelah itu masuk ke counter ketiga. Counter ketiga itu kita menyerahkan data. Jadi untuk diinput di SIM yang baru. Apakah ada perubahan alamat, itu ditanya lagi di sana. Apakah ada perubahan data yang lain, itu akan ditanya lagi di sana. Terus kita menyerahkan data-data ke counter ketiga. Itu prosesnya cepet sih, nyerahin data, terus langsung disuruh tunggu lagi di satu ruangan, disuruh duduk. Tapi ini rame banget, ruangan yang ini rame banget. Di tempat kursinya itu dijejerin, memang duduknya disuruh berselang gitu ya, jadi selang-seling, nggak boleh duduk berdempetan. Tapi orangnya karena rame banget, jadi kurang efektif sih aku bilang, terutama di masa corona ini ya. Sekitar 10 menit lah nunggu di ruangan di counter ketiga ini. Terus kita dipanggil
dipanggil suruh ngecek data kita. Mereka udah print gitu satu persatu, kita cek data kita apakah benar nama, tanggal lahir, dan alamat terutama. Setelah itu kita disuruh ke counter selanjutnya. Counter selanjutnya ini pengecekan mata, dan counter ini cepet. Kalau kalian nggak punya masalah dengan mata, nggak pakai kontak lens, nggak ada minus, nggak ada masalah penyakit mata, itu cepet banget. Jadi cuma sekitar 1 menit lah pengecekan mata, dan itu selesai, udah dinyatakan normal, dan menuju ke kelas di lantai 2. Nah, di kelas ini yang lama banget, 1 jam. Memang ditulis 1 jam kan ya, dan memang betul-betul 1 jam. Jadi kayak kita di setengah jam pertama itu disuguhkan video-video tentang potensi kecelakaan di Jepang dan bagaimana cara menanggulanginya. Jadi kayak misalkan mau belok kanan mendadak ada sepeda yang tahu-tahu lewat, mau belok kiri ada orang yang mau nyebrang, terus jalan-jalan di gang ada banyak sepeda, banyak anak kecil lari-lari, itu banyak potensi kecelakaan juga di sana gitu. Terus gimana cara kita menanggulanginya potensi-potensi ini. Kata inspekturnya ini diisi secepatnya gitu, jadi nggak usah makan waktu, diisi secepatnya, tinggal bulat atau silang yang sesuai dengan kita gitu. Apakah pernah misalkan lampu kuning diterobos, terus apakah pernah nyetir sambil main HP gitu, apakah pernah nyetir sambil ngelihat navigator di atau televisi kecil yang di mobil itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu secepatnya aja langsung diisi gitu, karena nggak ada benar, nggak ada salah. Nah, setelah selesai kelas, udah tuh selesai, kita disuruh ke counter selanjutnya untuk ambil SIM yang baru, dan udah selesai prosesnya kayak gitu aja. Jadi langsung dapat SIM yang baru, dan aku dapat yang warna biru lagi, sama persis kayak yang lama. Terus setelah itu udah nggak ada proses pembayaran apa-apa lagi, tinggal ambil doang. Selesai, pulang. Ini baru selesai jam 11:10. Tadi mulai pas banget jam 9:30, ada proses sekitar 30 menit, habis itu ikut kelas 1 jam. Langsung dapat SIM barunya. Ini yang bawah, yang baru. Kurusan sih kayaknya. Oke, ini sambil jalan ke mobil. Dan ini ribet banget. Harusnya bawa clear file kayaknya. File yang dikasih banyak banget. Bawa pakai tangan tuh ribet banget. Oke. Yang aku kagum sama prosesnya itu lumayan lancar, cepet, dan teratur gitu ya. Jadi orang-orangnya itu udah benar-benar teratur. Dari reservation pertama itu udah diatur ke sini, loket 1, terus selanjutnya nunggu di satu ruangan, ke loket 2, ke loket 3, loket 4, dan masuk ke kelas. Dan itu semuanya teratur, dan itu nggak nyampe 2 jam SIM baru kita udah keluar. Cuma yang aku sayangkan itu yang tadi, yang di counter ketiga, orangnya rame banget. Itu benar-benar rame. Aku sendiri juga deg-degan gitu, takut ini nggak apa-apa nih. Jadi kayak saking ramenya gitu, rapet banget orangnya. Dan ada ibu-ibu juga bawa kayak anak kecil gitu, kereta bayi, dan kasihan gitu, kayak nggak pakai masker gitu, dan anaknya nangis gitu di sana. Ya agak khawatir juga sih. Cuma untuk masalah keteraturan dan kecepatan dan ketepatan waktu itu oke banget. Dan walaupun di situasi yang kayak corona gini, lagi musim corona gini, menurut aku udah bagus banget pelayanannya. Oke, sekian share dari aku, gitu aja. Thank you.